Aku baru aja menemukan video di mana cowok bernama Coyote Peterson membiarkan Black Widow merayap di seluruh tangannya. Nonton ini bikin aku berpikir mungkin Black Widow tidak seganas yang aku kira, dan mungkin aku bisa memeliharanya. Jadi aku menemukan situs web mencurigakan yang menjual itu. Kenapa mereka menjual ini sebagai hewan peliharaan? Bro, entahlah, biar aku tambahkan ini ke keranjang. Dan berkat pengiriman satu hari, beneran besoknya aku membuka pintu dan menemukan paketnya. Oke, ini dia, sepertinya ini Black Widow-nya. Dan aku beneran berpikir ini hewan peliharaan paling berbisa yang pernah aku pelihara di channel ini. Ayo kita buka. Jadi aku bawa paketnya ke meja dan membukanya. Setelah hati-hati mengeluarkan bahan pengepakan, aku lalu mengeluarkan wadah yang berisi laba-laba Black Widow. Oh, gila, ini dia, laba-laba Black Widow. Tapi aku baru sadar akan sesuatu karena ternyata aku tidak memesan satu saja. Kalau kalian lihat ke dalam kotak ini, aku sebenarnya memesan 2 lagi. Iya, ternyata aku tidak sengaja memesan paket isi 3. Jadi sekarang aku punya 3 Black Widow. Tapi aku mau melihat lebih dekat. Jadi aku buka wadah untuk membiarkan laba-labanya keluar. Dia agak pusing karena seketika dia jatuh telentang dan memperlihatkan bentuk jam pasir merah ikonik itu. Yang memperingatkan kalian kalau laba-laba ini bukan main-main. Gigitannya ampuh banget. Waduh, gawat-gawat. Dia mencoba kabur. Masukkan ke wadah. Oke, aku harus lebih hati-hati dengan makhluk-makhluk ini, man. Tapi 3 laba-laba ini nggak bakal bikin jaring di wadah kecil ini. Mereka bakal butuh kandang yang lebih layak. Yang perlu aku bangun dengan pertama-tama menutupi tumpukan busa semprot dengan tanah dan serpihan kayu untuk membuat latar belakangnya. Di tengahnya, aku pasang latar belakang batu ini dan menyemprotkan busa untuk menempelkan beberapa batu ke situ. Kan kupisahkan kandangnya menjadi hutan, gua, dan interior rumah untuk melihat di mana Black Widow paling suka bikin jaring dan berburu. Untuk bagian interior rumah, aku ambil potongan styrofoam dan mengecat pola batu bata di atasnya biar kelihatan kayak tembok bata, seperti yang dimiliki banyak rumah. Aku semprot busa ke belakangnya dan sekarang sudah jadi. Selanjutnya kita harus kerjakan dasar pembuatan jaring. Intinya kita menaruh tongkat atau semacamnya supaya laba-laba bisa membuat jaringnya di sana. Untuk mulai, aku bakal taruh substrat simpel di seluruh kandang yang bakal bisa aku kostumisasi untuk tiap lingkungan. Tapi pertama-tama hutan. Dan seperti yang bisa kalian bayangkan, kita bakal taruh beberapa kayu di sini. Cukup di kedua sisi saja biar jaring yang kokoh bisa dibuat di antaranya. Lalu aku rekatkan lumut di ujung ranting agar sedikit kelihatan kayak daun di pohon. Lalu aku bakal ambil kantong daun yang aku beli ini, dan jangan tanya kenapa aku tidak ambil saja dari luar rumah. Aku juga gak tahu kenapa aku beli ini. Tapi pokoknya aku sebarkan di sepanjang bagian bawah biar kelihatan kayak lantai hutan dengan daun kering di mana-mana. Dan selanjutnya aku ambil batu-batu kecil dan sebarkan juga, cuma sedikit karena aku harus simpan sebagian besar untuk gua. Dan bicara soal gua, kita bakal mulai langsung dengan meletakkan beberapa batu karena cuma itu yang mereka punya. Tapi seperti yang kalian lihat di foto ini, sebenarnya ada banyak batu lancip yang disebut stalagmit dan menurutku itu bakal cocok banget di kandangku. Jadi biar aku ambil beberapa. Oke, jadi aku punya batu besar dan palu di sana. Kurasa aku akan mencoba untuk memahat stalagmit dari ini. Aku akan coba pukul aja, aku gak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi, ya. Mau pecah gak? Halo? Setelah pukul-pukul sedikit, aku dapat beberapa potong yang kalau disambung agak kelihatan kayak stalagmit. Jadi aku pergi dan sambungkan mereka pakai busa semprot. Lalu aku pakai lebih banyak busa semprot, aku tempelkan semuanya ke tempatnya, menunjuk ke atas di bagian gua. Terakhir aku taburkan batu berwarna normal dan beberapa batu warna di sekitarannya. Karena ya, kita beneran cuma taruh batu di mana-mana untuk bagian ini. Oke, begitu busa semprotnya kering, aku bakal mulai dan mengecatnya. Tapi untuk sekarang, ayo kerjakan bagian interior rumah. Untuk mulai, aku punya bahan mirip karpet ini yang bakal aku potong sesuai bentuk dan lalu ku masukkan ke sana. Dan boom. Sekarang aku perlu masukkan furnitur rumah mini ke sini biar laba-laba bisa bikin jaring dari situ. Dan satu-satunya ideku tentang gimana cara mendapatkannya adalah dengan membangunnya pakai Lego. Ya, ayo kita membangun baby. Pertama-tama pakai bata hitam, aku tumpuk mereka untuk bikin benda kap lampu kecil ini. Lalu dengan bata merah, aku bikin sofa kecil mungil. Sekarang kursi dari bata coklat. Terakhir, aku ambil sisa bataku untuk bikin rak warna merah putih acak. Ya, aku ini monster builder seperti yang bisa kalian lihat. Pokoknya aku pergi dan masukkan setiap benda itu ke dalam dan bahkan ambil furnitur rumah boneka kecil untuk mengisi ruang kosong. Dan boom, syakalaka. Itu yang aku sebut interior rumah-rumahan. Aku tahu banyak Black Widow suka tinggal di dalam rumah, jadi salah satu dari mereka pasti suka tempat ini. Tapi langkah selanjutnya adalah ambil tanaman seperti biasa. Jadi kalian sudah tahu, ayo ke toko tanaman. Pertama-tama aku ke Walmart dan beli beberapa tanaman kecil untuk bagian hutan. Lalu aku menyetir ke Home Depot, yang aku tahu bakal punya banyak pilihan yang agak besar dan menemukan sesuatu yang bisa berfungsi sebagai tanaman merambat yang sempurna untuk gua. Ini kayaknya pas sih, kayak tanaman merambat gitu. Wah, sempurna. Terakhir, aku ke Office Max. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya tanaman apa yang bakal aku beli di Office Max. Tapi sebenarnya aku bahkan tidak beli tanaman. Aku mencetak beberapa gambar untuk pasang lukisan di interior rumah. Oh yeah, baby. Lihat lukisan-lukisan ini.
Let's go. Pas sampai rumah, aku pertama-tama taruh 2 tanaman darat di bagian hutan. Yang seperti kalian lihat, aku akhirnya beli tanaman merah cantik untuk mencocokkan warna merah di Black Widow. Lalu aku bongkar tanaman dari Home Depot dan rekatkan tanaman merambat menjuntai dari atas bagian gua. Terakhir, aku rekatkan lagi lumut di sepanjang bagian hutan karena aku merasa itu kurang hijau. Lalu aku tambahkan sedikit lumut parkis tipe mati ini di sepanjang bagian gua karena aku merasa itu cocok banget. Oh, dan aku hampir lupa bagian paling penting, gambar hasil generate AI bodoh itu untuk interior rumah. Jadi aku potong dan rekatkan di sepanjang sisi tembok bata. Ada banyak karya seni hebat. Karya Black Widow terbang di langit pakai sayap, Black Widow joget di ruang disko, dan Black Widow memakan jantan setelah kawin. Yang iya, mereka beneran lakukan itu di alam liar. Nah, di alam liar, Black Widow sebenarnya kanibal terhadap sesama betina. Yang artinya ketika Black Widowku nggak boleh bisa saling akses. Atau kalian tahu, ya mereka bisa saling makan. Jadi aku punya lembaran akrilik yang harusnya berfungsi sebagai pemisah yang bagus. Aku ukur sesuai ukuran dan lalu memotongnya. Itu dia, pas banget kan? Dan sekarang aku bakal pasang salah satu reptile fogger ini. Pada dasarnya pas kalian putar tombol ini, dia menyemburkan banyak kabut dari ujung selang ini. Black Widow suka kelembapan tinggi untuk bikin jaring mereka, jadi ini harusnya mendorong mereka untuk melakukan itu dengan cepat. Ya, aku bisa bilang kandang ini sekarang 100% selesai. Tapi itu artinya aku harus beneran melepaskan Black Widow di sini, yang bikin aku sebetulnya agak takut. Tapi ayo lakukan aja. Seperti yang kalian lihat, aku punya 3 Black Widow di wadah kecil mereka masing-masing. Ya, di sini ada yang pertama. Ayo lepaskan dia ke hutan. Lalu aku akan taruh yang kedua ke bagian gua, kayak gitu. Lalu terakhir Black Widow ketiga di bagian interior rumah. Sementara semua laba-laba sekarang ada di rumah baru mereka, aku tertarik pada satu yang ada di hutan. Yang satu ini langsung mulai merayap di seluruh rumah barunya, dan bahkan naik sampai ke atap kandang. Di sana, kalian bisa lihat dia mulai jalan-jalan dengan sehelai sutra keluar dari ujung perutnya. Dia sudah mulai membangun jaring. Laba-laba melakukan ini untuk menangkap mangsa, dan Black Widow secara spesifik punya sutra terkuat dari laba-laba manapun. Diproduksi di kelenjar sutra kecil yang mereka punya. Pokoknya, aku tinggalkan dia untuk lanjut dengan itu, dan besoknya aku kembali dan membuka bagian atas kandang. Kalian bisa lihat area di mana dia membangun jaring. Dan sekarang dia bersembunyi di celah kecil ini. Percuma banget ngebangun kandang ini. Aku bikin semua area hutan ini cuma untuk laba-labanya bikin jaring di tempat area kecil ini. Ya, setidaknya dia punya sesuatu, karena itu artinya sekarang aku bisa coba kasih dia banyak jenis makanan berbeda untuk melihat mana yang paling mereka suka. Dimulai dengan ulat Hongkong. Nah, aku mau mulai dari yang kecil, dan seperti yang kalian lihat, ulat Hongkong yang aku beli ini beneran kecil banget. Ukurannya hampir nggak sampai ujung jariku, tapi mudah-mudahan laba-labanya tetap suka. Pakai pinset, aku jatuhkan ulat Hongkong langsung ke jaring laba-laba, dan seketika dia mulai meronta untuk mencoba kabur. Tapi jaring laba-laba dirancang khusus untuk bikin serangga kecil kayak gini terjebak di dalamnya. Semua gerakan itu bikin Black Widow bangun, dan segera dia bahkan merayap keluar. Cuma untuk jalan melewati ulat Hongkong itu dan lari menjauh. Faktanya, Black Widow ini mencoba beneran kabur dan bahkan bikin jaring turun dari sisi mejaku ke lantai. Jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke bawah meja. Pada akhirnya aku menyerok dia ke dalam wadah, di mana aku lalu menjatuhkan ulat Hongkong lain di depannya. Dan sekali lagi dia nggak mau memakannya. Oke, jelas Black Widow ini nggak mau sama sekali makan ulat Hongkong. Jadi sebagai gantinya, aku punya kantong isi jangkrik kecil dan ini bakal aku kasih makan ke Black Widow kedua di area gua. Nah, kalau kalian ingat, aku taruh laba-laba ini di kandang di atas tutup plastik kecil di mana dia sudah punya jaring. Dan sejak menaruhnya 2 hari lalu, dia masih belum bergerak. Sama sekali, dia mungkin mati sebenarnya. Tapi aku tetap masukkan beberapa jangkrik untuk melihat apakah dia mau makan. Dan beneran langsung saja satu jangkrik lompat ke arah laba-laba dan guncang dia sampai bangun. Yang kurasa tanda bagus karena laba-labanya sekarang akhirnya bergerak. Tapi pas coba aku kasih lagi jangkriknya, dia malah pergi dan menuju ke gua. Aku hampir kehilangan jejaknya sampai aku menemukannya lagi di atas kandang. Tempat dia entah bagaimana kabur ke sana. Aku coba kasih dia makan jangkrik sekali lagi, tapi dia beneran nggak mau. Jadi aku serok dia kembali ke wadah plastik. Ya, sepertinya Black Widow ini juga nggak makan. Yang biasanya berarti aku bakal tes sumber makanan ketiga dan terakhir, yang rencananya cuma jangkrik, tapi agak lebih besar. Sayangnya aku punya berita buruk karena aku beneran nggak punya laba-laba untuk dikasih makan ini. Ya, kalian nggak salah dengar, sejak menaruh laba-laba ketiga di bagian interior rumah 2 hari lalu, aku belum melihatnya sama sekali. Dia beneran kabur dari kandangku. Jadi sekarang bukan cuma satu yang hilang, tapi aku juga punya 2 lagi yang tidak mau makan. Ini beneran ide terburuk yang pernah aku punya untuk video. Kayak melihara Black Widow. Apa yang aku pikirkan? Satu udah kabur dan ngerayap di sekitaran garasiku.
Cuma ada satu cara supaya aku bisa menebus ini untuk kontennya. Aku harus biarkan Black Widow merayap di tanganku. Persis seperti yang aku lihat dilakukan Coyote Peterson di awal video. Jadi tanpa berlama-lama, biar aku bawa ibuku dulu ke sini. Hai, Ma. Hai. Oke, aku bawa Mama ke sini hari ini karena aku punya tugas spesial untuk Mama. Seperti yang Mama tahu, aku selalu pelihara hewan paling aneh. Bisa tebak gak aku punya hewan apa berdasarkan dekorasinya? OMG, Black Widow ya? Iya, ini Black Widow. Ah, yang bener. Iya, Mama ngeliat lukisan Black Widow di dinding ya? Iya, lihat. Black Widow nih, keren kan? Enggak. Lah, kenapa? Nih, aku udah taruh mereka di nampan kecil ini Ya untuk Mama. ampun. Mama bisa lihat? Gimana menurut Mama? Enggak. Sapa dong. Enggak. Aku nggak akan melihara begituan. Kenapa ini lucu tau? Atau. Ya, aku bilang aku ada tugas untuk Mama, jadi bisa tolong pegang kameranya? Oh Tuhan, kamu nggak bakal biarin dia ke tanganmu kan? Oke, nih pegang kamera. Oke, seperti yang kalian lihat, kita punya Black Widow di wadah bening yang bagus, dan aku bakal mulai dengan beneran taruh dia di lenganku kayak gini. Sampai dia merayap keluar. Rencananya adalah membiarkan dia merayap ke lengan bajuku, dan lalu dari sana dia bakal merayap ke tanganku. Jadi sebenarnya aku cuma nunggu sampai dia mulai merayap keluar. Aku harus super tenang sekarang. Tapi seperti yang bisa kalian tebak, tentu saja ada yang salah karena dia malah mulai mencengkram pinggiran wadah dan tidak mau lepas sama sekali. Aku mungkin bikin dia lumayan marah, jadi aku segera pindahkan dia ke potongan kardus. Aku putuskan untuk menaruhnya di potongan kardus dan membiarkannya merayap keluar di sini. Dan setelah mengumpulkan banyak keberanian, aku memindahkan kardusnya di depan tanganku untuk membiarkan itu terjadi. 3, 2, 1. Gusti nu agung eta lancang menekat badak dan orang sisi Samsul. Sing diselamatkan Gusti. Oke, saatnya turun kau laba-laba. Wah, aku berhasil. Oh, aku deg-degan banget. Aduh, yang kamu rasain apa tuh gitu-gituan? Jantungku rasanya berdetak 500 kali per detik. Ya, itu dia. Mungkin hewan peliharaan paling bodoh yang pernah aku pelihara. Tapi hey, setidaknya ini bakal jadi tambahan menarik untuk koleksiku. Guys, cek hoodie Axolotl baru yang dirilis di website merchku. Beli ya, itu membantu mendukung video-video ini. Pokoknya semoga hari ini atau malam atau sore atau pagi kalian menyenangkan. Dan selamat tinggal dan subscribe juga ya.